رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kita sudah sering dengar dari para ulama kita, tuan-tuan guru kita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah selama ratusan tahun. Beratus tahun sudah Nabi Nuh alaihissalam menyeru, mengajak kaumnya kepada agama Allah. Namun kaumnya tersebut semakin bandel dan semakin menghina dan merendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Maka keadaan yang demikian setiap hari dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, menyebabkan beliau alaihissalam mengadu dan bahkan berdoa pamungkas kepada Allah agar Allah membinasakan kaumnya tersebut. Maka Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Untuk mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam tersebut, Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang ukuran besarnya dapat memuat semua umatnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian semua hewan-hewan secara berpasang-pasangan, dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi keperluan kelak setelah datangnya azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam, malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi untuk memberi petunjuk bagi Nabi Nuh dalam pembuatan kapalnya. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam sedang membuat kapal yang diperintahkan Allah, kaumnya mendatangi beliau. Mereka selain mengejek juga menghina Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu di atas gunung, di atas bukit, bukan di pinggir pantai. Tetapi karena ini perintah Allah, Nabi Nuh alaihissalam melakukannya dengan ketaatan dan keyakinan yang penuh terhadap perintah Allah tersebut. Akhirnya umatnya yang tidak beriman mengejek, menghina, lalu Nabi Nuh mengadu lagi kepada Allah mengenai ejekan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa penghinaan itu nanti akan dikembalikan oleh Allah ke pundak mereka dan mereka akan dengan terpaksa menebusnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka setelah kapal besar itu selesai, Nabi Nuh pulang ke rumahnya. Ia menunggu perintah Allah berikutnya. Sementara itu Nabi Nuh berada di rumah, kaumnya tetap mengejek dan menggunakan kapal yang telah dibuat oleh Nabi Nuh sekian lama dijadikan WC oleh kaum yang tidak beriman, alias tempat mereka buang hajat. Tidak lama kemudian kapal itu pun penuh dengan kotoran manusia. Masya Allah, na'udzubillah. Demikianlah kaum yang tidak beriman kepada para nabi, tidak puas hanya mengejek dan menghina, bahkan melakukan perbuatan yang sungguh di luar kemanusiaan. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun menangis ketika pada suatu pagi beliau datang melihat kapalnya sudah penuh dengan kotoran manusia dari kaumnya yang menolak dakwahnya. Ia pun tidak mampu membersihkannya karena terlalu banyak, sehingga ia terpaksa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan tentang keadaan kapal yang baru dibuatnya. Maka Allah langsung menjawab tangisan dari Nabi Nuh itu dengan jawaban, mereka yang mengotorinya, maka mereka pula akan membersihkannya. Jawaban Allah ini ternyata benar adanya. Pada suatu pagi seorang laki-laki yang badannya memiliki penyakit gatal-gatal karena seluruh tubuhnya penuh dengan kurap yang tebal, dia pun hendak menghina Nabi Nuh. Kemudian dia pergi ke kapal yang telah dijadikan WC oleh kaum Nabi Nuh yang menolaknya, dan dia pun hendak ikut membuang kotorannya di sana. Tapi apa yang terjadi?
qadarullah, ketetapan Allah terjadi padanya. Dia pun terpeleset. Lalu ia jatuh ke dalam lautan kotoran yang ada di kapal tersebut, sehingga seluruh badannya terbalut kotoran manusia yang sangat bau. Ia pun kecewa. Kemudian setelah ia berusaha keras keluar daripada tumpukan lautan kotoran manusia, ia saat berhasil keluar daripada kapal tersebut, ia merasakan keajaiban bahwa gatal-gatal di tubuhnya berkurang. Bahkan setelah ia mandi di rumahnya, kulitnya menjadi bersih, kurap tebalnya sembuh, tidak ada bekas daripada penyakitnya tersebut. Maka kejadian yang amat baik diderita oleh dirinya ini disebarkan kepada seluruh penduduk kampung, bahwa kapalnya Nabi Nuh itu ajaib. Kotoran yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu obat. Berbondong-bondonglah seluruh penduduk kampung yang memiliki penyakit gatal untuk mengambil kotoran di kapal Nabi Nuh tersebut. Dan ternyata benar, semuanya berhasil sembuh dan kulitnya menjadi bersih. Maka seluruh orang yang punya penyakit lain seperti rematik, asam urat, bengkak atau lainnya ikut juga mencoba. Ternyata semuanya sembuh juga. Maka berita kesembuhan itu menjadi tersebar sehingga puluhan orang mencoba menggunakan kotoran manusia di kapal Nabi Nuh untuk menjadi obat menyembuhkan penyakit mereka masing-masing. Dan karena mendapat kesembuhan, terjadilah keanehan luar biasa. Semua penduduk berebut mengambil kotoran manusia itu sebanyak-banyaknya, bahkan untuk disimpan di rumah mereka menjadi obat. Akhirnya kotoran di kapal Nabi Nuh itu habis. Maka mereka pun mulai menggosok bekas kotoran yang masih tersisa di kapal itu dengan air. Karena air kotoran itu pun ternyata menjadi obat yang mujarab bagi mereka. Lalu mereka berebut membersihkan kotoran itu dengan air yang bersih yang nanti akan disimpan menjadi obat di rumah mereka. Maka apa yang terjadi teman-teman semua? Kapal Nabi Nuh alaihi salam benar-benar kinclong, bersih seperti sedia kala. Maka melihat kapalnya sudah sangat bersih, Nabi Nuh alaihi salam pun teringat akan jawaban doanya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mengotorinya dan mereka pula yang akan membersihkannya. Tidak lama setelah itu Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah untuk masuk ke dalam kapalnya bersama mereka atau umatnya yang sudah beriman. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang sudah disiapkan sepasang-sepasang, serta bahan-bahan makanan yang diperlukan. Mereka masukkan semuanya ke dalam kapal. Hujan yang lebat pun mulai turun bagai dituang dari langit. Air di sungai-sungai mulai melimpah dan banjir besar pun melanda. Setelah air mulai menutup muka bumi, Nabi Nuh alaihissalam melihat anak kandungnya yang sedang berenang-renang untuk ikut naik di kapalnya agar selamat daripada azab Allah tersebut. Maka anaknya yang sama-sama kita telah dengar kisahnya menolak dengan menjawab, "Aku lebih baik naik ke atas gunung daripada naik ke kapalmu yang kecil itu, hai ayah." Tetapi apa yang terjadi? Bukannya dia selamat daripada banjir besar tersebut, anaknya tenggelam karena tinggi air itu menutupi seluruh gunung yang ada. Lalu binasalah anak Nabi Nuh. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kisah dakwah, bagaimana keajaiban orang-orang dakwah, para nabi terdahulu. Terlihat mereka mendapat kesusahan, tetapi kenyataannya bahwa mereka selalu dimenangkan dan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa renungi dari kisah ini, ada satu puisi indah dari ulama kita. Judulnya Ingin Selamat. Pakai matamu untuk melihat, matamu akan selamat. Pakai matamu untuk makan, matamu kiamat. Pakai mulutmu untuk menghina, pakai bibirmu untuk mencibir. Nanti engkau akan merasa diri dan hatimu akan binasa. Sebaiknya engkau taat, sebaiknya engkau tidak maksiat. Nanti engkau akan mendapat sejahtera dan selamat.
Jika engkau berbuat jahat, merampas, memperkosa, mengkhianat, suatu saat engkau terjerat, engkau binasa, tidak selamat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.